Yang belum mengaktifkan videonya, silahkan segera aktifkan. Baik, acara kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Ya, yang sama-sama kita hormati kepada Ustadz Muslih Herianto selaku Kepala Sekolah SDIT School, yang sama-sama kita hormati pula kepada Bapak Yayan Supriyatna selaku Ketua Yayasan SDIT Islamic School, serta yang saya banggakan kepada wali murid SDIT Islamic School yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Baik, semuanya apa kabar? Alhamdulillah. Kurang semangat. Alhamdulillah. Hari ini. Baik, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik, para hadirin sekalian, izinkan saya di sini untuk membacakan acara, ya. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, lalu dilanjutkan oleh untayan ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan kembali penyampaian materi, lalu selanjutnya tanya jawab, lalu dan sambutan dari Kepala Cabang Aceh Jakarta serta penutupan. Udah nyapu dulu kali ya? Untuk mengawali kajian pada hari ini, kita buka dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara telah kita buka, yaitu pembacaan tilawah yang akan dilantunkan oleh Ustadz Hashim. Kepada Ustadz Hashim, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Suhendi atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Masih ada nggak belum? Pembacaan ayat suci Al-Quran kali ini tidak diikuti sama orang tua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة
إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه لمن اتقى فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم الحمد لله آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqah Rasul. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hashim yang telah berkenan melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang mendengarkan dan yang mengikuti mudah-mudahan dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah juga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum meningkat ke acara selanjutnya, saya menghimbau kepada wali murid sekalian untuk tetap stay di rumah ya, karena mengingat kondisi saat ini ya, kita kedatangan tamu nasional ya, corona ya, tetap jaga kesehatan, jangan panik ya, pakai masker bila keluar dari rumah ya. Gimana kabarnya itu anak-anak bunda sekalian? Kalau di rumah itu banyak dramanya kah ketika pembelajaran? Banyak Ustaz. Ya. Kapan sekolah? Ya. Bentar. Ustadz Suhendi kapan masuk sekolah? Kalau sudah ada keputusan ya nak. Ya, sambil menunggu keputusan. Lain terus. Ya. Sambil menunggu Ustadz Faris masuk, ya, guru kita masuk, ya, kita sharing-sharing aja ya. Bagaimana sih? Saya pengen tahu nih dari bunda sekalian terkait Ananda ketika belajar di rumah itu permasalahannya seperti apa sih? Mungkin perwakilan 1-2 orang yang ingin
ingin berbicara? Silakan. Ustadz, Ya, ya, saya ya, boleh ya? ya. Ya. Kalau Ananda itu di rumah, apalagi murojaah ya, mereka apa ya, senangnya itu rame-rame ya Ustadz ya, dengan temennya. Karena kalau rame-rame itu, mereka kan biasanya berlomba tuh, supaya hafalannya itu lebih duluan mana nih yang lebih banyak. Nah itu terasa banget itu di situ. Ngerjain tugas juga itu terasa juga. Kalau di rumah kan nggak ada apa ya, nggak ada temennya ya. Jadi ya tugas itu kadang ya kalau nggak kita semangatin, anak-anaknya juga nggak apa ya, nggak nggak bersemangat untuk mengerjakan gitu loh. Jadi kalau kita semangat itu waktunya udah tinggal berapa menit lagi tuh. Nah itu baru anak-anaknya mau ngerjainnya. Begitu Ustaz. Jadi Ananda inginnya bersama. Ya baik. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Perwakilan? Ya. Oh iya, ini Ustadz, anak-anak sukanya kalau tugasnya itu yang kuis gitu. Kalau suruh nulis itu itu susah banget Ustadz nyari-nyarinya. Pokoknya udah nulis itu tugas nulis lah tuh. Pokoknya yang ini lebih suka, pokoknya nanti butuh waktu sampai ya itu seperti Mama Rakil tadi bilang bisa sampai batas akhir itu baru dikerjain gitu Ustadz. Itu aja. Ya. Terima kasih. Semua nanti keluhannya nanti ditampung ya. Nanti akan dibahas sama-sama nanti sama dengan guru yang lain. Iya, Lagi? males. Maunya kuis ya. Kayla, gimana kabarnya, Nak? Baik. Alhamdulillah baik. Ya. Pembelajarannya gimana, Nak? Kalau di rumah, Nak? Semangat? Pengen belajarnya sama teman-teman aja. Oh, belajarnya pengen sama teman-teman ya? Ya, sabar ya, Nak ya. Sama Ustaz juga pengen ngajarin kalian ini. Cuman kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk belajar di sekolah ya. Jaga kesehatan ya, Kayla ya. Mungkin ada lagi Bunda sekalian yang ingin menyampaikan unek-uneknya gitu. Seperti apa pembelajaran di rumah, Anandanya, permasalahannya apa? Bisa kita sharing bersama gitu. Ya. Baik,
kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Faris, guru kita bersama yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Untuk sebelum memasuki acara selanjutnya, ya, pemaparan materi, alangkah baiknya kita hidupkan videonya ya, Bunda. Ya, karena Ustadz Faris sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Dia menghidupkan videonya, harap dihidupkan terlebih dahulu. Ya, sekali lagi diberitahukan kepada ayah bunda sekalian yang belum menghidupkan videonya untuk bisa menghidupkan, karena penyampaian materi akan segera kita mulai. Baik, beranjak ke cara selanjutnya yaitu pemaparan materi, ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Faris Baswedan dengan tema meningkatkan kesabaran di masa pandemi. Ya, kepada Ustadz Faris, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk panitia yang telah memberikan kesempatannya. Akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Para jamaah hadirin yang semoga selalu senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan dan melimpah curahkan kepada kita semua nikmat-Nya yang begitu amat besar, begitu amat banyak, yang begitu amat luas, sehingga bila kita hendak menghitungnya, ya, walaupun kita di saat ya atau di tengah-tengah masa yang mungkin kita semua merasakan berbagai macam kesempitan atau ya yang namanya masih di masa pandemi ya, masa cobaan, masih masa musibah ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bila kita bandingkan nikmat-Nya dengan ujian yang saat ini kita berada di tengahnya, tentu nikmat Allah Subhanahu wa taala akan lebih besar bila kita hendak mau merenunginya dan menghitungnya. Bahkan bila kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang sudah diberikan kepada kita, yang saat ini kita rasakan, tidak akan mampu untuk kita menghitungnya. Karena Allah juga, Subhanahu wa taala juga sudah mengabarkan kepada kita, ya, sekiranya ya kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu. Dikarenakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu amat besar, yang begitu amat luas, ya, yang telah dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa juga kita berikan dan hanturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya,
sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi ya yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diperintahkan oleh Allah atau yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebab dan wasilah menunjukkan kepada kita semua jalan ya, dan ya jalan yang dimana kita semua asalnya berada di jalan kegelapan, jalan yang bukan berada di jalan hidayah, menunjukkan kepada kita semua jalan hidayah. Maka bagi kita untuk senantiasa bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ya, di tengah namanya disebut atau namanya kita sebut dan kita dengar nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut ya. Dan sungguh siapa saja yang senantiasa melanggengkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan banyak keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan salawat sebanyak 10 kali untuk kita semua. Nah, jamaah sekalian, sebagaimana tadi tema yang sudah disampaikan oleh pembawa acara kita akan membahas tentang masalah meningkatkan kesabaran di masa pandemi. Nah, berbicara tentang pandemi ini merupakan bagian dari takdir kauni Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kita tidak akan bisa menghindar dari ketetapan tersebut. Siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala atau dari makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengalaminya. Yaitu yang dinamakan takdir kauni. Ya, kita hidup, kita diberikan nikmat ini, diberikan atau diturunkan ujian atau cobaan itu merupakan bagian dari takdir kauni Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita bisa hindari ya. Kita dilahirkan sebagai laki-laki, perempuan dan seterusnya. Dan di antara takdir kauni Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tabaraka wa taala senantiasa ya menurunkan ujian, cobaan bagi makhluk-makhluknya. Kita hidup di dunia ini pasti akan menerima yang namanya cobaan. Gak akan mungkin. Ya. Karena kalau kita mau hidup tanpa cobaan, itu nanti di akhirat. Di tempat terakhirnya, tujuan terakhir, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hidup yang gak akan nemu yang namanya kesusahan, keletihan, kecapean. Ya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya oleh anaknya, di mana anaknya senantiasa menyaksikan Imam Ahmad bin Hanbal itu mencurahkan segala kemampuannya, segala kekuatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu pastilah letih beliau. Maka anaknya bertanya, "Wahai Imam, kapan kita istirahat?" Beliau rahimahullahu taala mengatakan, nanti kalau kedua kaki ya, sudah menginjak di surga. Bayangkan para jamaah, di sini Imam Ahmad mengatakan kedua kakinya sudah menginjak surga. Ya, bukan satu kaki. Kalau satu kaki masih ada kemungkinan kita masih ditarik keluar. Tapi ketika sudah kedua kaki kita ya berdiri dan menginjak di tanah surga Allah Subhanahu wa taala, barulah kita di situ akan merasakan namanya atau terlepas dari berbagai macam bentuk ujian. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan atau disampaikan bahwasannya hidup di dunia ini pastilah kita akan menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya. Di antaranya firman Allah tabaraka wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan ya. Alladzi khalaqal mauta yang menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan liyabluwakum. Tujuannya apa?
untuk memberikan kita cobaan atau ujian. Nah, ini ujian ini sudah bagian dari paket kehidupan kita nih. Jadi kita nggak akan mungkin menghindar dari ujian tersebut, baik yang sifatnya kecil maupun besar, sifatnya kecil, sifatnya tidak luas, dan juga yang sifatnya luas yang kita rasakan. Nah, itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat, ya, di dalam ayat yang lainnya, ya, Allah Tabaraka wa taala berfirman, ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Sebelum Anda lanjutkan, saya mau bertanya, suara jelas ya? Jelas. Aku kayak nggak jelas suaranya. Kadang kendalanya kajian lewat jarak jauh seperti ini, kendala di jaringan sehingga suaranya entah terputus kah atau suaranya tidak jelas. Ala kulli hal, baik, saya akan lanjutkan kembali. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Nah, ini Allah menjabarkan dalam ayat ini dalam suratul Baqarah, ya, ayat 155, jenis atau macam-macam ujian yang pasti akan ditimpakan kepada kita, ya, baik keseluruh macam tersebut, ya, dalam satu waktu atau sebagian atau salah satu di antara macam-macam yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, besar maupun kecil, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman wala nabluwannakum. Di sini Allah memulai dengan lam, ya, yang maknanya adalah sebuah penegasan. Wala nabluwannakum ditambahkan dengan nun taukid di akhir kata tersebut yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pasti dan benar-benar akan dan tidak akan mungkin terluput, ya. Wala nabluwannakum, kami akan memberikanmu ujian dan cobaan bisyai'im minal khaufi. Tapi ujian tersebut hanya ya syai', ya, sedikit saja, syai', ya. Dengan sedikit ketakutan minal khaufi wal ju'i, ketakutan, wal ju'i, dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan, ya, dari harta yang kita miliki, wal anfus, dan juga jiwa-jiwa, ya, baik jiwa kita ataupun jiwa orang-orang terdekat kita atau orang yang kita kenal, was samarat, dan juga buah-buahan, wa basyiris sabirin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan di balik ujian tersebut, ya, di balik hal-hal yang tadi Allah Subhanahu wa taala berikan atau kurangi dari kita semua, atau diambil secara keseluruhan dari kita semua, yang dimana hal tersebut yang dijabarkan atau diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala umumnya adalah hal-hal yang paling kita cintai, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengganti, ya, ketika mengambil hal tersebut dengan yang lebih besar. Maka dari caranya bagaimana? Allah menjelaskan di dalam akhir ayat tersebut, wa basyiris sabirin, ya. Bergembiralah, terimalah berita gembira bagi mereka yang bersabar. Jadi ujungnya, ya, ketika kita menghadapi, ya, menghadapi kesabaran, ya, atau menghadapi ujian, musibah, cobaan, itu kita dituntut untuk bersabar, ya, bersabar. Karena kenapa? Ya, kita terlebih lagi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, ya, mengimani Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malih hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alaihi khati'ah. Ya, senantiasa ujian, cobaan itu pasti akan menimpa seorang mukmin dan mukminah, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ya. Dalam hal apa ya? Dalam jiwanya, dan anak-anak, wa waladihi, dan anak-anaknya, wa malihi, dan hartanya. Pasti kita akan diuji dengan tiga hal tersebut, ya.
pasti hatta yalqallah, sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala, wa ma'alaihi khati'ah. Kita tidak akan mendapatkan atau dosa-dosa yang kita telah lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk apa? Bentuk kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita harus bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ya. Maka dari itu, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban di amril mu'min." Sungguh menakjubkan ya perkaranya orang yang beriman. Nah, jadi kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, sungguh-sungguh beriman kepada Allah, kita akan menjadi hamba Allah yang menakjubkan. Bagaimana kriterianya hamba Allah yang menakjubkan tersebut? Inna amrahu kullahu khair. Segala urusannya itu pasti baik. Segala urusannya pasti baik. Loh, Ustaz, tadi disebutkan bahwasannya kita pasti akan ditimpa musibah. Yang namanya musibah itu nggak ada yang baik, nggak ada yang enak, nggak ada yang nyaman di mata kita atau yang kita rasakan. Lalu kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan segala urusan kita itu pasti baik. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan apa makna baik di situ. Walaisa dzalika li ahadin illa mu'min, yang di mana kebaikan tersebut tidak akan dirasakan kecuali orang yang beriman. Ya. Apa itu? In asabathu sarra syakar. Jika dia menerima atau mendapatkan ya kesenangan, kelapangan, kebahagiaan, syakar, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu. Bersyukurnya itu baik buat dia. Ya. Karena kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala niscaya, kata Allah, akan aku tambahkan. Ya. Itu baik. Ya. Jadi sedikit diambil, ibaratnya seperti investasi lah kita. Kita mengeluarkan uang kita, mengurangi sedikit dari saldo tabungan yang kita miliki, tujuannya untuk apa? Agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak di kemudian harinya. Seperti itulah cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Atau bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fakana khairan wa in asabathu dharra sabar. Jika dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar. Dia sabar. Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu. Dan itu adalah kebaikan dari atau kebaikan untuk mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, para pendengar sekalian, yang namanya sabar itu sudah pasti betul memang nggak enak. Ya. Apalagi kita nih saat ini dalam kondisi seperti ini, ya, kondisi yang namanya saat ini dinamakan oleh pemerintah PSBB, ya. Apa tuh PSBB singkatannya tuh? Saya lupa ya. Pembatasan skala, ya, betul ya? Pembatasan sosial. Pembatasan sosial. Berskala besar. Berskala besar, ya. Kita dibatasi gerak-gerak kita ini. Aktivitas kita ini sangat dibatasi. Kita alami hal tersebut, kita rasakan. Betul. Ya. Apalagi ini rencananya nih, sampai saking mau dibatasinya, ada wacana motor mau diterapkan ganjil genap. Bayangin, motor mau mau diterapkan ganjil genap. Bahkan orang-orang yang umur tertentu tidak boleh naik angkutan umum pada jam-jam tertentu juga. Ini bentuk, ya tentu orang tidak bisa beraktivitas dengan leluasa, tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Merasakan ketidaknyamanan. Tentu akan merasakan ketidaknyamanan. Betul. Maka dari itu, ketika seseorang bersabar itu memang ulama menjelaskan makna sabar itu adalah apa? Sabar itu dalam bahasa Arab artinya menahan, ya, atau memenjarakan
Ya, orang kalau sabar itu pasti rasanya memang seperti terpenjara. Ya, seperti terpenjara. Seperti terkurung. Itu makna sabar. Tidak nyaman. Betul tidak nyaman. Ulama tambah menjelaskan makna sabar di dalam syariat itu adalah habsun nafsi anil jaza' wa tasakhut wa habsul lisani anis syakwa wa habsul jawarih anit tashwish. Ya. Makna sabar di dalam syariat itu adalah apa yang supaya kita laksanakan ini nanti di dalam masa pandemi seperti ini adalah menahan jiwa kita untuk marah. Jiwa kita untuk tidak menerima atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa habsul lisan, dan juga menahan lisan kita, ucapan kita anis syakwa. Dari apa? Dari mengeluh, ya. Wa habsul jawarih anit tashwish, dan juga menahan anggota tubuh kita untuk melakukan apa-apa saja yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga para ulama menjelaskan makna sabar ini bukan hanya sekedar menerima saja, menahan lisan saja, ya. Menahan lisan saja, menahan anggota tubuh saja, menahan hati kita, ya. Al-Imam Al-Khawas mengatakan huwa tsabatu ala ahkamil kitabi was sunnah. Di antara bentuk sabar itu adalah kita senantiasa konsisten dalam menjalankan ketentuan dan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sabar. Jadi orang yang benar-benar bersabar itu adalah orang yang senantiasa apa? Senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah Tabaraka wa taala. Nah, jadi jemaah sekalian, agar kita bisa mendapatkan keutamaan orang-orang yang bersabar, yang sebagaimana yang tadi dijelaskan di dalam hadis, ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang bersabar, ya, seperti yang tadi sudah dibacakan, diantaranya adalah orang yang bersabar itu ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, ya, dia tidak dosa-dosa yang telah ia lakukan akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan diantara juga ya keutamaan orang-orang yang bersabar adalah sesungguhnya orang yang bersabar itu mendapatkan pemberian, ya, anugerah dari Allah yang paling besar. Karena Rasulullah menyatakan tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian yang paling besar melainkan sabar di dalam agama. Nah, sabar di dalam agama. Nah, sabar ini ada kriterianya. Tadi kriterianya adalah senantiasa konsisten dalam menjalankan syariat walaupun kita dalam kondisi apa? Kondisi sempit, dalam kondisi ujian dan cobaan. Nah, ini kita harus senantiasa bersabar dengan apa? Tetap menjalankan perintah Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenis-jenis sabar, bentar ya. Abduh, jangan masuk dulu ya, boleh? Maaf, biasa anak masuk. Nah, maka dari itu para ulama menjelaskan ketika kita sabar itu maknanya adalah senantiasa konsisten menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu ada 3 macam. Sabar itu ada tiga macam. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini menjalankan ketaatan kepada Allah ini butuh kesabaran. Ya, sholat terus. Ya, orang ini biasanya akan bosan dan tidak mau bersabar dalam melaksanakan rutinitas yang sama. Betul ya? Tidak akan senang atau tidak mau untuk melaksanakan rutinitas yang sama, ya, dalam waktu yang panjang. Lalu yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ketahui larangan Allah Subhanahu wa taala ini akan senantiasa dihiasi dan diperindah oleh syaitan, diperindah oleh setan. Ya,
Maka seseorang yang bersabar untuk tidak melakukannya, untuk tidak mengambil apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga adalah bentuk kesabaran. Dan inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita meningkatkannya di tengah masa pandemi saat ini. Lalu yang ketiga adalah sabar untuk apa? Untuk menerima segala ketentuan dan takdir yang Allah Subhanahu wa taala jalankan atas kita semua. Nah, ini adalah sabar yang saat ini yang perlu untuk senantiasa kita tingkatkan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita meningkatkan kesabaran kita ya di tengah masa pandemi ini? Al-Imam Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan kiat-kiat ya bagaimana kita bisa meningkatkan kesabaran kita di saat kita menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita mulahadhati husnil jaza. Kita harus memperhatikan ya, menyadari, memahami, mengetahui bahwasannya di balik setiap ujian yang Allah Tabaraka wa taala timpakan kepada kita semua, di baliknya ada anugerah, di baliknya ada balasan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala sedang siapkan untuk kita, ya. Maka dari itu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ya, memberikan komentar, wa ala hasabi mulahadhatihi wal wuthuqi bihi wa mutala'atihi yakhiffu hamlul bala. Dengan kita mengetahui dan memperhatikan, ya, memperhatikan lewat hadis-hadis Rasul, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, serta percaya akan balasan ya dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dan akan berikan kepada mereka yang bersabar di tengah ujian, pastilah akan meringankan ya ujian tersebut, ya. Ya. Dengan juga melihat apa? Di syuhudil iwad, dan juga Allah, dan kita memperhatikan apa yang Allah akan berikan gantinya kepada kita semua. وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملها لما يلاحظها من لذة عاقبتها وظفر بها. Ini sama halnya seperti orang apa? Orang yang sedang merintis sesuatu, ya, dengan bersusah payah melakukan apa yang ia usahakan karena ia meyakini ketika ia bersusah payah pada saat ini, ia akan mendapatkan di kemudian hari kebaikan yang amat banyak atas usaha yang ia lakukan, ya. Maka dari itu ajma'a uqala'u kulli ummah, telah bersepakat seluruh orang yang berakal dari setiap umat, anna na'ima la yudraka bin na'im. Orang mau mendapatkan kenikmatan itu tidak bisa didapatkan dengan cara bersantai-santai saja. Tidak bisa didapatkan dengan cara atau lewat jalan yang nyaman. Seseorang mau mendapatkan kenikmatan, ya, hasil yang besar, pastilah harus melewati dengan jalan yang berat. Nah, ketika kita mengetahui bahwasannya di balik ujian yang berat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala di ujung jalan akan memberikan kepada kita balasan yang besar. Nikmat, ya, Allah menggantinya dengan nikmat yang lebih besar dari kesulitan yang kita hadapi saat ini. Niscaya itu akan meringankan dan memperbesar kesabaran yang kita miliki di tengah masa pandemi ini, di masa cobaan yang Allah Subhanahu wa taala sedang berikan dan ujikan kita semua pada masa-masa ini, ya. Wa anna man rafaqa ar-rahah hasala 'ala al-masyaqqah waqta ar-rahah fi darir rahah. Maka siapa saja yang senantiasa bersantai-santai, ya, menjalani kehidupan dunianya ini, ya, tidak mau menjalani kesusahan tersebut, ya, pastilah akan mendapatkan kesulitan di saat ia harusnya sedang beristirahat. Dan nas'alullah as-salamah, ya, semoga Allah menyelamatkan kita semua dan kita dihindari dari hal tersebut. Dan jangan sampai kita mendapatkan kesulitan di saat kita harusnya tenang, ya, setelah kematian kita. Nah, ini adalah kerugian yang amat besar, kerugian yang amat rugi bila kita menghadapi atau mendapati hal tersebut di kehidupan
setelah di kehidupan setelah kematian kita. Lalu yang kedua adalah supaya kita mendapatkan ya atau meningkatkan kesabaran yang kita miliki adalah intidharil faraj, ya, senantiasa kita berharap, ya, menunggu, ya, kelapangan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui jamaah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan memberikan pertolongan melainkan setelah datang yang namanya cobaan dan ujian. Ya, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam banyak hadisnya, "Innan nasra ma'as sabr wa innal faraja ma'al karb." Pertolongan ini ya bergandengan dengan namanya kesabaran, ya. Kelapangan ya dari sebuah ujian ini juga bergandengan dengan namanya ujian. Jadi intinya seseorang pasti akan mendapatkan pertolongan ketika dia bersabar, mendapatkan kelapangan setelah dia mendapatkan kesempitan. Ya. Dan juga kita harus menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kita ya dua kemudahan setelah kita menghadapi satu kesulitan. Jadi setelah kita mengetahui hal tersebut, kita akan tinggal menunggu. Menunggu dengan cara apa? Dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara-cara menjalankan sebabnya. Jangan hanya sekedar nunggu, diam saja, nggak akan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi sebuah kaum kecuali kaum tersebutlah yang merubah ya, menjalankan sebab-sebab agar ia bisa berubah. Ya, merubah keadaannya. Ini makna menunggu ya, menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Maka dari itu kalau kita perhatikan bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka meyakini bahwasannya mereka adalah kaum yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui itu dengan sebenar-benarnya, ya. Mereka mengetahuinya dengan penuh keyakinan. Tapi bukan berarti terus ketika mereka mengetahui hal tersebut mereka duduk ya, santai-santai menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang dan tiba kepada mereka. Enggak. Tetapi mereka menunggu dengan apa? Menjalankan sebabnya, ya, menjalankan sebab dan juga mencari mengambil celah untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, kita perhatikan ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, ya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian dengan kaum musyrikin yang isi perjanjiannya sangatlah tidak adil kalau kita hitung dengan akal manusia. Perjanjiannya itu sangatlah tidak menguntungkan untuk pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat ya penandatanganan perjanjian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dihargai oleh mereka. Bahkan ya Rasulullah tidak dihargai, yang dimana ketika dua pihak sedang melakukan perjanjian, ya umumnya satu sama lainnya saling menghargai pihak yang sedang melakukan perjanjian. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dihargai. Bahkan isi perjanjiannya berat sebelah, pasti lebih menguntungkan pihak kaum musyrikin. Yang dimana adalah isi perjanjiannya gencatan senjata selama 10 tahun. Lalu bila ada orang yang berasal dari Madinah datang ke Mekah, tidak boleh untuk dikembalikan. Namun bila ada orang Mekah pergi menuju Madinah, dia harus dikembalikan ke Mekah. Ya. Kalau kita melihat hanya sekedar melihat fokus kepada isi perjanjian tersebut, pasti kita tidak akan menerima isi perjanjian tersebut. Ya.
Di mana isi perjanjian tersebut seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sedang menyempitkan gerak-gerik Rasulullah dan para sahabatnya, menyempitkan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Sampai-sampai sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sempat bertanya ya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menerima perjanjian ini?" Rasulullah menyebutkan, "Aku adalah Rasulullah, ikuti saja." Ya, sahabat di sini lihat, menunggunya dengan menjalankan sebab, ya. Sebabnya lewat apa salah satunya? Konsisten dalam perintah Allah dan Rasulnya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu ya 2 tahun kemudian disitulah setelah perjanjian itu berlangsung ya setelah di perjanjian itu ditekan ya ditandatangani ya 2 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahi Rasulnya dan para sahabatnya serta umat Islam dengan kemenangan yang gemilang yaitu Fathu Makkah. Nah, disinilah rahasia kita untuk senantiasa menunggu ya. Walaupun kita melihat kondisi semakin sempit pada kita, kondisi tidak menguntungkan kita, pasti kita dan tetapi kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan hal yang terbaik pada saatnya. Nah, lalu yang ketiga adalah tahwinul baliyah. Dengan senantiasa kita memotivasi diri kita dengan meringankan cobaan yang kita hadapi pada saat ini dengan 2 cara. Dengan dua cara. Yang pertama adalah an ya'udda ni'amallahi wa ayadihi indah. Senantiasa menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita saat ini. Ya. Kita hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentulah kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang ada pada kita saat ini saja, ya. Niscaya kita akan mendapatkan bahwasannya seluruh nikmat Allah ini begitu amat besar, ya. Contohnya, ya, alhamdulillah nih kita saat ini insyaallah ya, semua yang hadir di kajian ini dalam kondisi sehat, ya, dalam kondisi yang prima, kondisi yang segar bugar ya, insyaallah tabaraka wa taala. Ya. Bila kita coba hitung sehatnya kita ini saja ya, dibandingkan dengan yang kita rasakan saat ini ya, tentulah tidak ada apa-apanya. Coba bayangkan kalau kita saat ini sakit. Bagaimana sulitnya kita ya untuk berobat ya, di mana banyak dari kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan dikurangi penghasilannya. Ya, ditambah lagi kalau mau berobat ada prosedur-prosedur yang akan lebih memberatkan untuk harus dilalui untuk bisa berobat. Ya. Namun Allah Subhanahu pada saat ini masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Itu saja sudah cukup, ya. Ya, bagaimana kalau kita sakit ya tadi sudah dijelaskan ya. Niscaya kita akan mengetahui bahwasannya nikmat Allah Subhanahu wa taala bila kita bandingkan dengan cobaan yang kita hadapi saat ini tidak sebanding ya. Lalu yang kedua adalah ya dengan meringankan cobaan yang kita saat ini hadapi adalah dengan tadzakkurus sawalifan ni'am, dengan mengingat nikmat-nikmat yang dahulu Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Mungkin dulu kita sudah punya ini dan itu ya, bisa beli ini dan itu. Kita ingat-ingat itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dulu. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala hendak menegur kita ya. Mungkin saja ya hendak ya memberikan ujian kita supaya mau menggandakan nikmat Allah Subhanahu atau lebih membesarkan nikmat yang sudah diberikan kepada kita dahulu. Ya. Niscaya dengan hal tersebut insyaallah tabaraka wa taala ya, kita akan bisa meringankan perasaan sedih dan tidak nyaman atau sempit yang kita rasakan pada saat ini ya, dengan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan juga yang ada pada saat ini, yang ada pada diri kita
saat ini. Nah, ini saja jamaah sekalian yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaiannya. Ya, semoga bisa bermanfaat. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kesabaran kita semua, ya, memberikan atau menjadikan ujian ini sebagai anugerah dan sebagai meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti apa saja yang telah diambil dari diri kita atau dari orang-orang yang ada di sekitar kita dengan yang lebih baik dan lebih besar lagi dari apa yang telah diambilnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Yang baik, terima kasih kepada Ustadz Faris yang telah menyampaikan materinya, ya, dan juga atas nasihat-nasihatnya yang bagaikan butiran-butiran mutiara yang berjatuhan. Terima kasih. Jazakallah khairan katsir, Ustaz. Wa'iyyakum. Baik. Acara selanjutnya yakni tanya jawab, ya. Akan kami buka untuk 3 penanya terbaik, ya, dan langsung dijawab oleh Ustadz Faris. Ya. Silakan yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Ayah Empat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ketakwaan seorang muslim itu seperti apa? Tampak seperti apa yang harus dilakukan? Ketakwaan ya? Iya. Baik. Ya. Langsung dijawab atau nunggu pertanyaan yang lain? Langsung dijawab. Baik. Bapak penanya, ya, semoga selalu diberkahi dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi olehnya. Ya. Ketakwaan seorang muslim itu dapat kita lihat lewat kesehariannya. Ya. Karena kenapa lewat keseharian? Karena takwa itu adalah bentuk implementasi dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna takwa adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segenap dan seluruh kemampuan yang ia miliki, ya. Dan menjauhi segala bentuk larangan yang Allah Subhanahu wa taala telah larang untuknya. Jadi kita tinggal melihat dan memperhatikan, ya terlebih dahulu diri kita masing-masing. Apakah kita telah mengaplikasikan makna takwa tersebut pada diri kita, pada keseharian kita? Ya, apakah kita sudah menjalankan segala bentuk perintah Allah, ya, perintah yang sifatnya ibadah maupun juga hubungan sesama manusia. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang timpang, yang begitu baik ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Atau sebaliknya, kita begitu baik kepada sesama manusia, tetapi kita tidak menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukanlah hakikat ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita
dengan perintah yang berkaitan langsung dengan hubungan kita kepada Allah dan juga hubungan kita kepada sesama manusia, dan juga memberikan larangan ya, atau telah melarang kepada kita semua dengan larangan yang berkaitan hak Allah atau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak kepada sesama manusia. Maka bila kita melihat orang tersebut senantiasa konsisten dalam kesehariannya menjalankan hal-hal itu semua, maka insya Allah tabaraka wa ta'ala ia termasuk ke dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang muttaqin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, nah, selanjutnya ada pertanyaan Ustaz. Ya, bagaimana cara orang tua yang bekerja gitu dalam mengelola emosi di tengah kecapean, tugas serta ananda bertingkah yang membuat emosi. Bagaimana caranya gitu Ustaz? Iya, yang pertama kita harus ketahui bahwasanya emosi merupakan yang digambarkan itu seperti api yang ada di dalam tubuh kita. Maka kita bisa meredamkan api emosi yang membara di dalam diri kita itu dengan cara kiat-kiat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semua. Di antaranya adalah dengan berwudu, ya, dan berzikir serta mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengawali hari-hari kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimana ini insya Allah Ta'ala bisa menjadi langkah awal yang baik dalam melangkahkan atau menjalani hari kita agar kita bisa lebih tenang dan lebih baik dalam mengelola emosi yang kita miliki ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah. Atau yang kedua adalah dengan cara ketika menghadapi hal-hal yang dapat menyulut dan menjadikan emosi kita meledak, ya, atau emosi kita meluap, ya, adalah dengan diam terlebih dahulu, atau bila tidak bisa diam sambil berdiri, dia lalu duduk, atau bila dirasa emosinya tidak bisa direda, ia bisa terlentang dan tidur terlentang. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kiat-kiat seperti ini, kita akan bisa menghadapi segala hal-hal permasalahan yang dapat menyulut emosi kita dengan lebih tenang dan lebih baik. Wallahu a'lam. Pakai nama bunda, pakai nama ayah. Ada pertanyaan lagi? Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin bertanya Ustaz. Terkait dengan apa kesabaran tadi ya. Kalau misalnya ketika kita diuji dengan suatu misalkan penyakit atau apapun itu, ya, manusia, kalau saya ya, kadang di awal itu seperti kalau orang Jawa itu ngedumel atau apa ya, mengeluh itu, seperti menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Ini mungkin karena kesalahan saya atau karena sebab-sebab kecerobohan itu kan. Apakah itu wajar? Itu yang pertama. Dan masa menggerutu atau ngedumel atau berkeluh kesah itu kalau menurut Islam itu sewajarnya berapa lama itu? Yang ketiga, terus mensikapi agar bisa recovery lebih cepat seperti apa atas
kejadian yang menimpa diri kita itu. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi pertanyaannya dua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Iya. Pertanyaan pertama, apakah ya tadi Bapak bilang ngedumel ya? Iya, mengeluh dan sebagainya. Iya. Itu manusiawi. Tetapi kepada siapa kita mengeluh? Bagaimana cara kita mengeluh itulah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kalau misalnya kita mengeluh dengan seperti tadi Bapak sebutkan, merefleksi diri kita kembali, wah ini saya mendapatkan seperti ini karena kita seperti ini dan seperti itu. Kita melakukan ini dan itu, ya. Bila itu membawa kita untuk menjadi lebih baik, untuk memperbaiki ke depan langkah ya dan amalan serta pekerjaan yang kita lakukan, itu tidak mengapa. Itulah yang harusnya kita lakukan. Itulah tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ujian dan cobaan agar kita menjadi lebih baik. Namun bila sifatnya itu membawa kita kepada berandai-andai, seandainya saya lakukan ini dan itu, lakukan ini dan itu dahulu. Nah, ini yang tidak hendaknya kita menjauhinya. Karena Rasulullah SAW menjelaskan itu merupakan celah setan untuk masuk ke dalam diri kita sehingga ia menguasai kita dan melakukan apa-apa yang sifatnya atau bisa membawa kita kepada perilaku dan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, bila sifatnya mengeluhnya itu kepada Allah Tabaraka wa taala, maka ini adalah hal yang bagus. Dan inilah yang harus kita lakukan, mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan mengeluhkan segala gundah gulana dan ujian serta cobaan yang kita hadapi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan solusi agar kita bisa keluar dan mendapatkan apa yang menjadi lebih baik dari masalah yang kita sudah hadapi, dan ini tidak mengapa. Adapun bila kita mengeluh kepada manusia, maka jangan sampai kita mencela ketetapan Allah Subhanahu wa taala seperti ucapan-ucapan manusia. Kenapa Allah turunkan seperti ini? Bukankah saya sudah melakukan ini dan itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan saya ujian cobaan seperti ini dan itu? Nah, itu yang seperti ini tidak diperbolehkan. Intinya dalam kita mengeluh itu hendaknya kita melihat mengeluh itu lihat efeknya. Bila efeknya membawa kepada positif dan juga caranya. Yaitu caranya adalah apa? Adalah menyampaikan keluhan dalam artian mencari solusi kepada sesama manusia atau juga menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengapa. Akan tetapi yang terbaik adalah kita hanya menyimpan keluhan itu dan hanya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah lah yang maha berkuasa untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan dan juga kita harus menjadikan cobaan tersebut sebagai dorongan positif agar kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Nah, untuk sampai kapannya? Sampai masalah itu selesai. Asal kita bisa menjaga ketentuan atau batasan-batasan yang tadi sudah disebutkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang diuji dengan tidak memiliki anak, ia senantiasa berdoa dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ia belum memiliki anak sampai di masa tuanya. Itu bayangin, Pak. Dia berdoa kepada Allah, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari masa awal mudanya, awal pernikahannya sampai ia sudah berusia lanjut. Nah, itu berarti menunjukkan bahwasannya ya untuk mengeluh kepada Allah itu tidak ada batasnya. Bahkan itulah yang harusnya kita lakukan untuk senantiasa mencurahkan kegundah gulaan kita, keresahan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu insya Allah
akan menjadi sebuah anugerah yang lain, ya, anugerah bagi kita ketika kita senantiasa mencurahkan kegundahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, baik. Syukran. Terima kasih Ustadz Faris yang telah menjawab pertanyaan. Baik, bagi yang ingin bertanya, silahkan ya. Baik, Ustadz, ada yang bertanya nih. Kita sering mendengar ungkapan bahwa sabar itu ada batasnya. Apakah ungkapan itu benar? Dan sampai kapan kita harus bersabar? Dengan ungkapan bahwa sabar itu ada batasnya. Apakah ungkapan itu benar? Dan sampai kapan kita? Apakah ungkapan itu benar? Ini tergantung perspektif memaknai sabar itu sendiri. Kalau memaknai sabar itu adalah membiarkan sesuatu hal buruk, ya, dalam artian menerima hal yang tidak kita sukai, kita tidak senangi, itu terjadi di hadapan kita atau menimpa kita, maka ini bisa dimaknai dengan hal yang salah. Seperti apa ya hal yang salah itu? Bila kita menyaksikan ada seseorang menyerang agama kita, berbuat tidak baik kepada agama kita, lalu kita sabar dengan makna membiarkan dan menyerahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita berbuat apapun, sedangkan kita mampu memiliki kemampuan untuk merubahnya. Maka ini sabar yang salah. Ya. Karena makna sabar tadi yang sudah disebutkan, tetap menjalankan sebab. Di antaranya adalah dengan misalnya kita melihat seseorang mengolok-olok agama kita, kita harus minimal mengingatkan orang tersebut, ya, menegur orang tersebut. Akan tetapi bila makna sabar adalah dengan sabar yang sifatnya menghadapi ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan lewat kesulitan dan lain sebagainya, ya, itu maka tidak ada batasnya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, isbiru wasabiru warabitu, sabarlah dan tingkatkan, lebihkan lagi sabarmu. Ini menunjukkan bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Jadi tergantung dari apa yang kita hadapi dan bagaimana kita memaknai sabar itu sendiri. Dan ketika untuk yang pertama tadi, bila kita menegur ya orang yang mengolok-olok agama kita, hakikatnya kita sedang bersabar. Bersabar dengan apa? Dengan tekanan dan ujian yang kita hadapi yang dikarenakan kita menegur ya orang yang sedang mempermainkan dan mengolok-olok agama kita semua. Nah, adapun bila sifatnya pribadi, ya keluarga menimpa sebuah ujian, cobaan yang sifatnya bukan berkaitan dengan agama, maka itu tidak ada batasnya. Nah. Baik. Kita tersisa waktu 5 menit lagi ya untuk tanya jawab. Nah, ada juga nih Ustaz, ada pertanyaan. Kalau saat ini ikhtiar dalam hal ekonomi agak terhambat karena kondisi, tapi tetap berusaha keluar rumah untuk ikhtiar, apakah ini dibenarkan? Karena kita diminta di rumah saja, gitu. Nah, saya ulangi kembali Ustaz, kalau saat ini ikhtiar dalam hal ekonomi agak terhambat karena kondisi, tapi tetap berusaha keluar rumah untuk ikhtiar, apakah ini dibenarkan? Karena kita diminta di rumah saja gitu oleh pemerintah, seperti itu. Ana rasa kita masih boleh sih, sekarang sudah boleh kok keluar. Tapi dengan menjaga protokol dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti memakai masker, jaga jarak, dan seterusnya. Ya, tapi kalau misalnya kita kembali kepada masa-masa yang pertama, permulaan dari pandemi ini terjadi, maka itu tidak boleh. Itu bukan ikhtiar yang baik. Ikhtiar yang diperbolehkan, ikhtiar yang sifatnya bukanlah itu ikhtiar, karena itu bisa mencelakakan diri kita, ya, mencelakakan diri kita. Betul. Terus timbul pertanyaan, Ustaz, kalau misalnya saya gitu nggak makan, ya, tapi kita lihat ya timbang dari madarat yang kita bisa atau yang
bisa kita timbulkan dikarenakan kita keluar itu. Ya. Karena kita ketahui penyakit ini ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Ya, mungkin kalau kita memaksakan keluar pada saat kondisi kita tidak diperbolehkan untuk keluar, kita tidak hanya membahayakan diri kita saja, bisa membahayakan orang yang ada di sekitar kita. Maka keburukan yang kita alami dengan berkurangnya pemasukan dan rezeki yang kita miliki itu jauh lebih ringan daripada kita harus membahayakan diri kita dan orang lain. Maka itu bukan ikhtiar yang dibenarkan di dalam syariat, dikarenakan kenapa? Bisa membahayakan orang yang ada di sekitar kita. Nah, begitu pula pada saat ini yang dimana pemerintah sudah mulai membolehkan untuk keluar, tapi tetap membatasi, tapi dengan menentukan berbagai ketentuan yang harus kita penuhi, ya, protokol seperti memakai masker dan seterusnya. Maka ikhtiar yang membenarkan kita tetap keluar dengan menjaga ketentuan hal tersebut selama kita berada di luar dan berinteraksi dengan orang banyak, agar ikhtiar kita ini ikhtiar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ikhtiar yang menjadi sebab dari mengundang kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita bisa membahayakan diri kita pertama, dan yang kedua adalah orang yang berada di sekitar kita. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Wallahu taala a'la wa alam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Faris yang telah menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Baik, acara kajian pada hari ini kita sudah selesai ya. Nah, dan kita juga... Saya mohon izin. Saya mohon izin keluar ya. Jazakumullah khair. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kesalahan atau penyampaian yang kurang berkenan ya. Karena kesalahan dan kekurangan lebih dari saya dan dari syaitan, kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, Bunda sekalian, acara sudah selesai. Yang kita kedatangan tamu sekarang dari Bapak Rimanda Putra ya, selaku ketua cabang ACT Jakarta Pusat, yang kini telah hadir di tengah-tengah kita bersama ya, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata ya, dan penayangan video. Nah, sebelum penyampaian materi, penyampaian sepatah dua patah kata, kita akan diperlihatkan tayangan video terlebih dahulu ya, dan juga kami dari panitia mengajak ya kepada ayah dan bunda sekalian untuk menunaikan wakaf terbaik ya dari ayah dan bunda untuk pembangunan sumur wakaf saudara muslim kita di Palestina melalui rekening atas nama Yayasan Global Wakaf ya, BNI Syariah, dan nomornya 6600001044 ya. Sekali lagi ya, kami mengajak kepada ayah dan bunda sekalian untuk menunaikan wakaf terbaik ya, ayah bunda sekalian, untuk pembangunan sumur wakaf saudara muslim kita di Palestina melalui rekening atas nama Yayasan Global Wakaf di BNI Syariah ya, dengan nomor rekening 6600001044 ya. Baik ya, nanti kita share juga ya posternya di akhir acara. Baik, untuk penayangan video kepada yang bertugas kami persilahkan.
Baik, acara selanjutnya yakni penyampaian sepatah dua patah kata dari Bapak Rimanda Putra, ya, selaku Ketua Cabang ACT Jakarta Pusat. Kepada beliau, waktu tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Suhendi. Sebelumnya saya mewakili Pak Rimanda yang kali ini berhalangan hadir ya. Itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih telah diberikan kesempatan kepada tim ACT untuk bisa bergabung di acara kajian online pada kesempatan kali ini. Baik, ayah bunda sekalian, perkenalkan saya Surya Raharja, saya dari tim Aksi Cepat Tanggap atau biasa dikenal dengan ACT. Ya. Kami adalah lembaga kemanusiaan yang berfokus pada penanggulangan bencana alam dan kemanusiaan. Termasuk saat ini kami fokus dalam kemanusiaan di konflik di Palestina. Pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan penggalangan dana untuk pembangunan sumur wakaf di Palestina. Kami mengajak ayah bunda sekalian untuk membantu saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina untuk bisa mendapatkan air bersih yang layak untuk kehidupan mereka sehari-hari, air bersih yang layak untuk mereka gunakan minum, untuk mereka gunakan kebutuhan harian setiap hari mereka. Gitu. Dan untuk sumber wakaf Palestina ini, itu saat ini sedang berlangsung di Palestina dan kami berharap kedermawanan ayah bunda sekalian untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Buat ayah bunda sekalian yang ingin mewakafkan sedekah terbaiknya bisa melalui kolom chat ya. Di kolom chat itu sudah ada nomor rekeningnya, jadi silahkan bisa dilakukan di situ. Dan juga semoga amal ibadah ayah bunda sekalian yang dilakukan di hari ini itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah pahalanya akan terus mengalir hingga yaumil akhir nanti. Seperti itu. Baik, mungkin dari saya itu saja, Ustadz Suhendi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara demi acara telah kita lalui bersama, ya. Saya dan selaku panitia serta kami semua, ya, selaku panitia juga ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah ataupun tindakan-tindakan kami yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Lalu kami akan membacakan tiga penanya terbaik ya, yang akan hadiah dari panitia. Yang pertama, wali murid Aufa Tabina Hidayat, ya, kelas 2 Usman. Lalu wali murid Adwa Bagaskara, kelas 3 Zubair. Lalu wali murid Faras, ya, kelas 3 Tolha. Nah, itu yang berhak mendapatkan hadiah dari panitia. Ya. Baik, untuk mengakhiri kajian pada hari ini, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Afu minkum, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum ditutup, sebelum kita keluar,
Nah, untuk bisa menghidupkan videonya ya, kita ada prosesi foto bersama. Silakan untuk menghidupkan videonya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Jangan gitu, kakak. Nariknya bukan gitu. Ini nih, lihat pundak. Nanti dari bawah dulu, kan garisnya pokoknya patoknya ini nih. Jangan ke bawah, kalau untuk dia garis. Nah, itu baru pas. Itu kecil dong, masuk di dalam itu kecil nih. Ya, baik. Jika ingin lift, bisa dipersilakan. Kamu jenayah itu. Nah, saya mohon pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.